Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang izin hari ini? Atau ada yang belum masuk? Atau ada yang sakit? Oh, tidak ada ya? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Oh, belum tahu. Nah, sebelum Bapak sampaikan materi hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Apakah anak-anak di sekitar rumah atau sekolah kalian masalah lingkungan apa yang paling sering kalian lihat? Nah, dari masalah lingkungan tersebut, pernahkah kalian melihat sampah menumpuk atau air selokan yang kotor? Nah, menurut kalian itu hal tersebut itu termasuk masalah lingkungan atau bukan? Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan, yang dimana tujuan pembelajarannya agar kalian itu dapat mengidentifikasi berbagai isu lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalian juga dapat mampu menjelaskan hubungan aktivitas manusia dengan pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Nah, selanjutnya Bapak harap itu kalian dapat juga menganalisis dampak isu lingkungan terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Yang terakhir, kalian itu Bapak harap dapat merancang solusi sederhana untuk mencegah maupun mengatasi pencemaran serta perubahan iklim. Oleh karena itu kita langsung saja ya masuk ke materi pembelajarannya. Nah, poin yang pertama, ini jangan lupa dicatat loh ya. Harus dicatat, kalau nggak dicatat nanti nggak dapat nilai. Nah, yang poin pertama itu ada pengertian lingkungan dan isu lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, baik berupa komponen biotik seperti makhluk hidup, contohnya kayak hewan, manusia, bakteri, itu termasuk biotik. Adapun maupun abiotik seperti makhluk yang tidak hidup. Contohnya itu air, tanah, udara, cahaya, dan suhu. Nah, lingkungan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Selanjutnya, isu lingkungan. Isu lingkungan ini adalah permasalahan atau perubahan pada lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup dan keseimbangan lingkungan ataupun ekosistem. Nah, isu lingkungan sendiri umumnya muncul akibat interaksi yang tidak seimbang antara manusia dan lingkungannya, terutama karena aktivitas manusia yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Jadi perbedaannya itu ya, pengertian lingkungan dan isu lingkungan. Kalau lingkungan itu tempat yang kita hidup yang ada di sekitar makhluk hidup. Nah, kalau isu lingkungan itu permasalahannya. Jadi permasalahan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus yang poin selanjutnya ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa lingkungan. Setiap makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Contoh dari interaksi makhluk hidup itu ada seperti hubungan antara manusia dengan tumbuhan dan hewan. Jadi kayak ada simbiosisnya. Yang kedua, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan abiotik seperti seperti kebutuhan air untuk minum maupun mandi ataupun untuk kebersihan. Terus ada kebutuhan udara, kebutuhan cahaya,
dan lain-lain. Nah, apabila interaksi ini berlangsung secara seimbang, maka lingkungan akan tetap lestari. Namun, jika eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan lingkungan alam terganggu dan menimbulkan berbagai isu lingkungan. Nah, sebelum lanjut kok kelihatannya kalian lemes banget ya? Nah, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya supaya kalian itu makin melek, makin semangat, makin paham dengan materi yang Bapak ajarkan. Ice breakingnya kita tepuk-tepuk aja, tepuk-tepuk, namanya tepuk cinta. Bapak contohkan dulu ya, gini. Tepuk cinta. Cinta sedang tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Oke, mari kita mulai. Bapak mau kalian lakukan dengan berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sudah ya? Kita mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Lagi. Oh iya, kita lakukan lagi ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Nah, sudah semangat semua ya. Nah, anak-anak silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan ya ke poin yang ketiga, yaitu ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu adalah masuknya zat, energi, ataupun komponen lain ke lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Nah, di pencemaran lingkungan itu ada 3 pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air terjadi ketika bahan berbahaya masuk ke perairan seperti sungai, danau, dan laut. Contohnya adalah limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah plastik. Dampak dari pencemaran air ini bisa menyebabkan matinya organisme air. Terus dapat menurunkan kualitas air bersih. Terus yang selanjutnya itu dapat membuat gangguan kesehatan terhadap manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, yang kedua, ini ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh gas berbahaya dan partikel debu yang mencemari udara, seperti asap kendaraan bermotor dan asap pabrik lebih tepatnya. Nah, dampak dari pencemaran udara sendiri, gangguan pernafasan menjadi lebih terganggu. Kita itu nggak bisa dapat udara yang bersih, anak-anak. Terus yang kedua, pemanasan global. Nah, pencemaran udara itu juga dapat mengganggu pemanasan global. Terus yang ketiga, menurunnya kualitas udara. Mulai dari yang seharusnya udaranya bersih menjadi tidak bersih ataupun tidak sehat. Yang ketiga ini ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah terjadi akibat pembuangan sampah dan limbah berbahaya ke tanah seperti sampah plastik dan bahan kimia. Dampak pencemaran tanah itu dapat menurunkan kesuburan tanah. Jadi tanahnya itu tidak bisa ditanami tanaman karena tanahnya itu sudah tidak subur. Terus yang kedua, rusaknya ekosistem tanah. Terus yang ketiga terganggunya rantai makanan. Nah, dari penjelasan Bapak ketiga poin tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak tanya. Tidak ada. Oke, kalau gitu Bapak tanya ya. Yang pertama, poin pertama tadi, bedanya lingkungan sama isu lingkungan apa? Nah, benar sekali. Kalau lingkungan itu adalah
segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, kalau isu lingkungan itu adalah permasalahan dari lingkungan. Jadi lingkungan itu juga ada permasalahannya yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua tadi ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti interaksi antar makhluk hidup, seperti hubungan manusia tadi dengan tumbuhan dan hewan. Jadi kita itu juga ada interaksi tidak hanya antar manusia saja, tetapi dengan makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan. Terus ada juga dengan lingkungan abiotik. Nah, kita kan juga perlu ya hidup dengan lingkungan abiotik seperti air. Nah, kita itu juga butuh air untuk minum, untuk makan, untuk berbersih, untuk mandi, dan udara untuk bernafas, untuk agar sekitar kita bersih dan cahaya matahari. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Tadi ada 3, apa aja? Coba disebutkan. Nah, benar sekali, ada pencemaran air. Yang pertama, yang dampaknya itu dapat mematikan atau membunuh organisme air. Terus ada pencemaran udara yang kedua, yang biasanya disebabkan oleh kendaraan bermotor ataupun asap pabrik. Terus yang ketiga ada pencemaran tanah, yang biasanya itu disebabkan oleh sampah plastik ataupun bahan kimia. Nah, poin selanjutnya yaitu ada perubahan iklim. Tadi kan kita membahas isu lingkungan, sekarang kita membahas perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah perubahan kondisi cuaca dalam jangka waktu yang panjang dan ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi. Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida ataupun CO2 akibat aktivitas manusia. Dampaknya dari perubahan iklim adalah meningkatnya suhu bumi, perubahan pola hujan. Jadi hujannya itu tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Jadi kayak tahu-tahu panas-panas tiba-tiba hujan. Itu juga dari perubahan iklim. Terus yang ketiga ada banjir dan kekeringan. Terus yang keempat naiknya permukaan air laut. Nah, perubahan iklim ini itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengancam keseimbangan ekosistem. Poin selanjutnya, dampak isu lingkungan terhadap makhluk hidup. Nah, isu lingkungan sendiri itu dapat memberikan dampak yang negatif, dampak besar bagi kehidupan antara lain. Yang pertama, menurunnya kualitas kesehatan manusia. Terus yang kedua, punahnya berbagai jenis makhluk hidup. Karena lingkungannya tadi kan ada pencemaran tadi ya, pencemaran. Jadi makhluk hidup itu banyak yang mati. Terus yang ketiga, rusaknya ekosistem karena tidak dijaga, pencemarannya lingkungan. Terus yang keempat, menurunnya kualitas sumber daya alam. Nah, oleh karena itu, isu lingkungan tidak hanya menjadi masalah alam, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Nah, poin sebelumnya kan kita membahas tentang pencemaran, isu lingkungan, dan perubahan iklim. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pencegahan dan penanggulangan isu lingkungan. Kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk hidup sosial juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan seperti mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri dan botol minum ulang jika kita pergi ke pasar ataupun ke tempat perbelanjaan. Kan di situ biasanya disediakan plastik untuk dibawa pulang. Nah, itu kita sebaiknya membawa dari rumah sendiri, memanfaatkan plastik-plastik yang tidak terpakai di rumah. Jadi supaya sampah plastik itu tidak menumpuk. Terus yang kedua, mengelola sampah dengan benar seperti memilah sampah organik dan anorganik. Nah, yang kedua ini kita itu wajib memilah sampah organik dan anorganik. Karena kedua sampah itu berbeda. Yang organik itu dapat terurai dan anorganik kan tidak dapat terurai seperti sampah plastik dan lain-lain.
Nah, kalau organik itu seperti daun, sampah-sampah dari makhluk hidup itu dari sampah organik. Yang kedua, menghemat energi, misalnya mematikan lampu dan alat listrik saat tidak digunakan. Terus yang ketiga, menanam pohon untuk menjaga kualitas udara dan mencegah pemanasan global. Yang kelima, menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki ataupun bersepeda. Nah, upaya-upaya sederhana ini bisa dilakukan secara bersama-sama dan dapat memberikan dampak besar dalam menjaga lingkungannya. Nah, dari materi yang Bapak paparkan, apakah ada yang bertanya? Apakah ada yang belum paham? Nah, sudah paham semua ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Bapak di sini akan memberikan kertas kosong. Nah, sebelum memberikan, Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, yang baris depan ini kelompok 1, baris 2 kelompok 2, dan baris 3 kelompok 3 ya. Nah, nanti tugasnya kalian itu akan mendiskusikan satu isu lingkungan di sekitar kalian. Nah, kalian nanti Bapak minta untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan kemungkinan solusi dari masalah tersebut. Baik, Bapak bagikan ya kertasnya. Jangan lupa dikasih nama kelompok berapa, nama anggota kelompok. Waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Apakah ada yang kesulitan? Oh, belum. Baik, waktunya sudah selesai ya, Bapak. Minta kembali lembarnya dikumpulkan ke Bapak. Oke. Kalau sudah dikumpulkan, ini Bapak koreksi dulu ya, nanti hasilnya akan Bapak berikan minggu depan. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita menyimpulkan dulu ya. Jadi isu lingkungan itu sangat berbahaya ataupun sangat merugikan bagi makhluk hidup. Karena dapat menimbulkan punahnya makhluk hidup, rusaknya ekosistem, dan lain-lain. Juga ada pencemaran lingkungan tadi, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, dari pencemaran tersebut, kita itu harus lebih menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran tersebut. Nah, tadi upaya pencegahannya ada apa aja? Nah, mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja, terus mengelola sampah dengan benar, terus menghemat energi, menanam pohon untuk menjaga kualitas. Yang kelima, ada menggunakan transportasi ramah lingkungan. Tapi lebih baik kita berjalan kaki ataupun bersepeda. Nah, itu materi pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup, semoga kalian paham ya dengan materi yang Bapak ajarkan. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.